Ini kan sound of knowledge ya, kira kan Iya, sound of knowledge. betul. Be smart aja. Kalau saya lampiaskan, berapa menit saya puasnya gitu loh. Iya. Berapa jam, berapa hari, dan pasti itu akan menuntut dendam yang lebih lanjut. Tapi yang pasti, ghadab, rasa marah, emosi ya, emosi itu merupakan sifat bawaan manusia. Gak ada manusia, hatta konon katanya orang paling cool di dalam anime Naruto sih ya, yaitu Uchiha Sasuke sih, tetap ada emosinya, tetap ngamuk. Aduh, aku sih ngamuk mau, katakanlah pahala bocor dan sebagainya. Terus wah tak buku aja wis, tak sekalian batal dan sebagainya. Kewajibannya tidak verified gitu, dosanya ada dapat kan. Status wajib itu kan kalau ditinggalkan berdosa. Cuman sayangnya kita itu kalau orang kita ya orang Indonesia kalau ngaji Sirah Nabawiyah bahasnya itu parsial, separuh-separuh. Jadi yang kita bahas hanya oh Nabi Muhammad sabar. Itu iya, kita akui dan kita tahu itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ajeng Fatma dalam dakwah milenial. Tentunya akan menemani kamu selama bulan Ramadan dalam menunggu buka puasa Sobat Ki. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani dengan Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kali ini kita bakalan ngomongin soal di bulan Ramadan yang paling sering itu adalah menahan amarah dan juga emosi, Ustadz. Oke. Tapi sebelum itu mau nanyain kabar dulu sama Ustadz Hutri, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Semoga Sobat Ki semuanya juga tetap semangat ngejalanin puasa. Meskipun memang jam-jam kayak begini nih, jam-jam Iya. menanti buka puasa, itulah jam yang mau tidur kok ya takut kebablas buko, takut kebablas bukanya. Gak mau tidur tapi kok ya tinggal 5 watt dan sebagainya. Makanya tetap semangat. Atau bahkan kalau pas waktu nunggu-nunggu puasa kayak gini, lihat ada, mohon maaf, kecoa itu kelihatan kayak Iya, kurma loh, Ustadz. iya. Itu yang paling godaan itu loh, Ustadz. Iya, Ada begitu salah aja. makan bunyinya gak bahaya ta gitu. Waduh. Salah makan. Nah, kali ini Ustadz kita bakalan ngebahas soal amarah dan juga emosi di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya Ustadz kalau ngomongin soal bulan Ramadan itu sering banget kita ngerasain amarah yang makin meledak-ledak. Digoda dikit aja rasanya pengen kayak marah, pengen ngumpat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari awal banget nih Ustadz, kenapa sih kalau manusia itu diciptakan ada punya Rasa marah. betul rasa marah, emosi gitu Ustadz? Oke. Sebelum saya jawab, saya pengen punya pertanyaan retoris untuk semua Sobat Ki semuanya ya. Emang di luar bulan Ramadan gak marahan gitu? Atau malah makin barbar? Atau malah makin barbar di luar bulan Ramadan, begitu masuk Ramadan ya sempat religius dikit sih, mulai terkendali. Tapi karena lapar, nah, itu laparnya itu yang bikin gampang marah ya. Betul. Laparnya itu yang bikin gampang marah. Tapi yang pasti ghadab, rasa marah, emosi ya, emosi itu merupakan sifat bawaan manusia. Gak ada manusia, hatta konon katanya orang paling cool di dalam anime Naruto sih ya, yaitu Uchiha Sasuke sih, tetap ada emosinya, tetap ngamuk. Kalau kondisi-kondisi tertentu tuh tetap ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa pingin mengumpat dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama perlu kita pahami dulu bahwasannya emosi itu adalah sifat inheren dari manusia. Itu termasuk dari at-taqatul hayawiyah, potensi kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri masing-masing manusia. Bayangkan ya, kalau misal manusia nggak ada rasa marah-marahnya sama sekali. Kan enak Ustadz, justru lebih adem ayem hidupnya kalau gak ada marahnya. Di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada pencurian, ada pelecehan, ada ketidakbenaran, ketidakberesan, ada pengambilan hak orang dan sebagainya ya. Tak ambil tanahmu. Oh nggih monggo, saya masih punya lagi kok di sebelah sana. Oh ya saya ambil lagi. Oke. Oh nggih monggo. Gak ada survival instinct. Nah itu yang saya maksud tadi at-taqatul hayawiyah. Jadi di satu sisi marah itu adalah ekses negatif, tapi di sisi yang lain kalau kita mengilmuinya secara lebih dalam, ada saat-saat marah itu adalah bagian dari fitrah insani memang, fitrah insani. Sekarang tanya balik aja.
Siapa manusia di muka bumi ini sepanjang sejarah yang pengendalian emosinya number one during the history, nomor satu paling baik, paling bagus sepanjang sejarah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak, memiliki khuluq, kepribadian yang agung sekali. Sabar luar biasa loh kayak begitu dan sebagainya. Benar. Nah, dalam Sirah Nabawiyah kita buka semuanya dari A sampai Z. Ada episode-episode kesabaran Nabi Muhammad SAW dan betapa hebatnya beliau menahan amarah. Tapi ada episode-episode lain, di antaranya betapa beliau itu kunut nazilah, kunut kutukan, marah besar, beliau mengutuk pengkhianatan orang-orang yang mengaku mu'alaf, lalu kemudian meminta qori, meminta para hafiz, meminta kader-kader terbaik Nabi Muhammad SAW yang hafal Quran, katanya untuk saya minta ustadz dong buat ngajarin kabilah, buat ngajarin kaum saya Islam ngaji gitu. Dikirimlah beberapa hafid. Di tengah jalan dibunuh, marah itu Nabi Muhammad SAW itu. Makanya itulah sejarah munculnya kunut nazilah. Yang kemudian sampai sekarang ditradisikan ya ada kunut tapi bukan yang nazilah, bukan yang kutukan ya. Itu kunut subuh dan sebagainya. Itu contoh sejarah kunut. Atau bahkan Nabi Muhammad SAW sempat marah dan sebagainya. Tapi kalau kita kiaskan dalam konteks sehari-hari, ya kita kudu ngaku guys ya. Kita harus ngaku. Kebanyakan dari emosinya kita nggak bicara tokoh-tokoh besar, kita nggak bicara Nabi Muhammad yang udah sangat teladan sekali. Kita bicara kita. Marah kita itu mayoritasnya receh-receh, coba bayangkan. Iya. Bukan marah yang esensial, bukan marah yang demi peradaban atau bukan marah yang visioner, enggak ada. Itu ketinggian. Tapi marahnya itu marah yang receh-receh. Ditoel-toel dikit, Iya, marah, iya. emosi gitu, Ustaz. Iya, makanya saya sering bikin quote itu begini. Kadar kemarahan seseorang ya, itu menunjukkan kadar kualitas dirinya. Jadi kalau dia marah karena hal-hal yang receh, ya berarti kualitasnya segitu. Tapi dia sabar, tidak marahan, tidak ngamuan dalam hal-hal yang receh, tapi dia tahan, sabar sampai satu kondisi tertentu yang itu memang bukan lagi tentang dirinya, bukan lagi tentang personalnya, tapi tentang mungkin urusan keagamaan, urusan kebangsaan, urusan komunal, urusan keumatan. Nah, dia ikut menyuarakan kemarahan dan sebagainya. Wah, berarti kualitasnya juga segitu, setinggi itu kualitasnya. Jadi sebagaimana kadar kemarahan Anda, di situ kualitas Anda. Oke, tapi kalau berdasarkan kaidah Islam sebenarnya gimana sih Ustadz untuk meredam amarah gitu? Jadi saya kayak amarah ini berarti sebenarnya ada positifnya ya, Iya. di sisi lain ada negatifnya, Untuk tapi survival banyak, instinct. banyak positifnya. Tapi bagaimana untuk meredam amarah tersebut sesuai dengan kaidah Islam, Ustadz? Iya, nah ini sekarang yang kita kupas sudah dengan yang kita akui tadi, yaitu marah yang receh-receh nih. Kita itu mah ala-ala kita. Marah yang kadang marahnya itu super gak jelas ya Pak, super gak jelas. Udah tahu dampak dari kemarahan kita itu kita akan mendapatkan kemudorotan yang banyak. Kita akan kehilangan kemaslahatan yang juga banyak. Tapi yuk pokoknya marah gitu, emosi gitu aja. Dilampiaskan, gak peduli dampak dan sebagainya. Nah ini akan kita kupas nih, ini akan kita bahas. Yaitu kemarahan dengan ekses yang negatif. Yaitu kemarahan dalam hal-hal yang receh-receh. Dalam hal muasyarah bainan nas, interaksi, ya gesekan-gesekan tipis-tipis lah sama temen. Makanya sering ada istilah kesabaran setipis tisu. Iya benar. Jadi disulut dikit, wah langsung meledak dan sebagainya. Yang pertama gini, dalam konteks ini, dalam kemarahan yang receh-receh begini, Rasulullah sudah kasih teladan. Yang kedua, beliau sudah dawuh juga dalam satu hadis yang masyhur, la taghdab falakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Bayangkan, itu garanti, itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW masuk surga. Ya kuncinya satu, jangan marah. Jangan marah dimaksud di sinilah marah yang personal tadi itu. Nah, Rasulullah tidak sekedar ngomong, beliau juga mencontohkan, meneladankan dengan sangat sempurna bagaimana tidak marah dalam konteks personal itu. Ya, kurang apa beliau? Bayangkan, orang gak salah apa-apa, punya prestis tinggi, bahkan dijuluki Al-Amin yang terpercaya, darah biru, terus kemudian orang kaya raya lewat istrinya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid Al-Kubro dan sebagainya. Terus beliau hanya merenung, lalu kemudian memikirkan kondisi kaumnya, bertahan di Gua Hiro, lalu kemudian turun malaikat Jibril,
Lah menyampaikan apa adanya, ayat dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba apa? Yang awalnya baik-baik saja kehidupannya, tiba-tiba dari yang al-amin terpercaya dituduh kadzabta, engkau dusta wahai Muhammad. Gak mungkin kok ente dapat wahyu. Ente lo mangan sego pisan dan sebagainya kayak orang-orang zaman sekarang. Dari yang sebelumnya dianggap terpercaya, dianggap pendusta dan sebagainya. Bayangkan, itu personal attack yang sangat dahsyat. Apakah cukup sampai di situ? Enggak cukup. Sudahlah kehormatannya dilukai, enggak cukup sampai di situ. Harta bendanya dirampasi. Ada satu episode dalam Sirah Nabawiyah itu boykot ya di Syi'ib Abdul Muthalib. Bayangkan. Lagi-lagi ya Nabi Muhammad ini gak nyala-nyala sama orang, cuman dapat wahyu, menyampaikan apa adanya gitu loh, wahyu itu. Qul huwallahu ahad. Kan zaman itu memang banyak berhala. Nah, Rasulullah bilang, katakanlah Allah yang esa. Allah itu tunggal, esa dan sebagainya. Itu udah marah kaumnya dan menyerang personal attack kepada Rasulullah SAW. Nah, beliau sabar. Lalu kemudian ada yang menghina, sudah diturunkan kredibilitasnya, udah difitnah, udah diludahi. Ada orang-orang Quraisy yang kemudian sampai saking kata-kata nggak cukup untuk melampiaskan kebenciannya kepada Rasulullah, diludahi, ditimpuk kotoran unta dan sebagainya. Nggak balas lagi Rasulullah SAW. Artinya apa? La taghdab falakal jannah. Dalam urusan personal, dalam urusan yang receh-receh, dalam urusan ya sebenarnya kita bisa lah ngalah, itu nggak bawa. Justru dengan ngalah itu dampaknya akan positif dan sebagainya. Tepos liro kalau kata orang Jawa. Nah, itu la taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Kesabaranmu tidak gratis. Allah akan bayar lewat jaminan lisan Nabi Muhammad SAW dengan surga. Bayangkan. Kita punya pilihan nih. Misalkan kita lagi berkehidupan nih. Saya lagi asik-asik nih berkehidupan ya. Hidup lagi asik-asiknya sih. Tiba-tiba diganggu sama mantan. Waduh. Sama mantan. Itu kita udah kon kok undat kon, awas kon udah mau muntap gitu, udah mulai mau marah dan sebagainya. Tapi ini kalau aku marah, kalau aku terpancing dan sebagainya, mungkin dampaknya aku akan puas, emosinya akan puas. Tapi coba hitunglah kepuasan itu berapa menit sih? Berapa menit puas gitu. Tapi berapa menit dan sebagainya. Tapi pilihan kedua, Anda tahan. Ini juga urusan personal gitu. Itu juga udah masa lalu lah dan sebagainya, urusan personal. Udah tak tahan, tak empat, dan itu nggak gratis. Allah sediakan ganjaran, Allah sediakan reward. Falakal jannah, bagimu surga. Jaminannya bukan jaminan cuma ustadz, enggak. Jaminannya hadis lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Kita orang cuma forward aja. Coba kurang apa itu? Nomor satu, tanamkan kesadaran. Tanamkan dalam paradigma kita, be smart aja, be smart. Ini kan sound of knowledge ya, kira dia kan sound of knowledge. Be smart aja. Kalau saya lampiaskan, berapa menit saya puasnya gitu loh. Berapa jam, berapa hari, dan pasti itu akan menuntut dendam yang lebih lanjut. Dari yang awalnya sangat sepele menjadi sangat berbahaya, sangat bahkan nggak jarang sampai bunuh-bunuhan loh dan sebagainya. Awalnya cuma iseng delok. Ini misal contoh. Ini kali Jember agak rame nih. Meskipun alhamdulillah sekarang reda. Jadi misalkan ada geng atau kelompok pencaksilat lewat seret. Lah ngelewati satu padepokan pencaksilat lain, dideloki ngene set. Itu udah mulai emosi ya Ustaz. Apa kon delok kon? Memang delok. Iya. Apa kon delok? Cuman ya Allah, cuman delok. Terus kemudian apa kon delok sebagai apa kon sebagai waduh, udah mau mengeluarkan jurus-jurus pamungkas dan sebagainya. Padahal apa cuman urusan lihat tiba-tiba menjadi prestis antar persatuan bela diri. Artinya kadang itu dimulai dari hal yang sepele, tapi karena kita perturutkan, dampaknya akan sangat-sangat dahsyat. Bahkan nggak jarang sampai kepada kekerasan fisik, nggak jarang sampai kepada pembunuhan, falyaudzubillah dan sebagainya. Maka itulah be smart, hitung. Nomor satu, luruskan paradigma kita, be smart. Cerdas aja sih lah. Iki oke lah aku sakit hati, oke lah aku nesu dan aku ngamuk. Tapi kita punya dua pilihan. Tak lampiasno, tapi kok dampaknya elek, terus cuma berapa menit pisan tuh aku puasa. Atau yang kedua, tak tahan, sabar, fokus pada hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, ganjarannya gede, surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan marah ini. Jadi dalam satu hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwasannya innal ghadaba minasyaitoni. Sungguhnya marah itu adalah dari setan. Nah, setan itu tercipta dari apa?
Api. Api itu satu elemen yang punya kelemahan terhadap air. Api nggak akan kuat dengan air. Nah, maka beliau bersabda, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah itu dari setan. Setan itu api zatnya. Nah, maka berwudulah. Kenapa? Air wudu itu akan menenangkan, akan mendinginkan kemarahanmu. Jadi begitu. Oke, dan ternyata banyak banget sebenarnya janji dari Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan kalau kita menahan amarah, ini ternyata jaminannya bahkan sampai surga ya Ustadz. Iya, harga mahal itu. Iya, harga mahal banget. Kalaupun kita juga mengikuti amarah kita, ini ya puasnya mungkin cuman sesaat aja. Bisa cuman ya beberapa hari mungkin ya sobat. Itu pun ya. habis itu nyesel. Iya, Kemarin mungkin kamu, nyesel. waduh. Oh ya ngapain ya tadi atau bahkan kemarin Sampai aku marah ya. banting piring dan Iya sebagainya. benar. Tuh ya Sobat Ki, sesaat lagi kita bakalan ngebahas lebih lanjut terkait dengan amarah tersebut, apalagi di bulan Ramadan ya Sobat. Kamu bisa terus pantengin di streaming Ki Radio Jember di kstripradio.jember.com atau kamu juga bisa pantengin di 102,9 FM. Sebelum lanjut nonton ya Sobat, Alifa ingetin nih, jadikan Ramadan ini sebagai titik balik dalam hidup kamu. Bebaskan diri dari segala tipu daya dunia dan nikmati manisnya iman Sobat. Subscribe dan share video ini biar makin banyak yang merasakan manfaatnya ya. Kembali lagi bersama saya Ajeng Fatma Sobat dalam dakwah milenial yang akan menemani kamu selama bulan Ramadan, terutama kalau kamu pas waktu menjalankan ibadah puasa dan menunggu azan maghrib tiba Sobat Ki. Nah kali ini kita lanjutkan dalam pembahasan mengenai menahan emosi dan juga amarah di bulan Ramadan. Ustadz, ini kan beredar banget atau bahkan banyak yang beranggapan kalau marah ini batalin puasa. Sebenarnya bener gak sih itu Ustadz? Batalin puasa atau enggak sih? Iya, baik. Jadi begini, kalau bicara tentang batal atau tidak batal, itu kan terminologi fikih yang sudah ada standarisasinya, sudah ada syarat-syaratnya, begitu. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama ittifaq bahwasannya al-ghadab, marah itu bukan pembatal puasa secara dohir, tapi dia lebih parah daripada pembatal. Apa? Pembocor pahala puasa. Tuh. Jadi terus nggak dapat pahala gitu Iya, ya? kalau batal itu gini, misalkan ya, itu udah jelas banget. Jadi misal seseorang udah sahur nih, niat puasa, udah puasa, seret, lah terus jam 9-an siang, jam 9 siang dia makan dengan sengaja, udah puasanya batal. Nah, setelah batal dia itu masih bisa makan jam 10, jam 10 udah batal, wes awakmu resmi terdok atau sah terjudge nggak puasa kamu udah jadi Iya, itu betul. gitu, itu pembatal. Tapi kalau pembocor pahala puasa, jadi udah niat puasa sahur lalu kemudian memang nggak makan, memang nggak minum dan sebagainya, tapi begitu buka puasa seret, kita kan nggak tahu ya amalan kita diterima apa enggak, tapi di Lauhul Mahfudz di catatan Allah Subhanahu wa taala dicek, duh kok zong catatan gue, kok zong, laparnya dapat, hausnya dapat, pahalanya nggak dapat. Lebih rugi daripada yang tadi. Iya, Yang tadi bener. makan sama minumnya masih. Jadi bukan membatal puasa sih, tapi jangan dientengkan. Tapi ini pembocor pahala puasa, lebih parah. Oh gitu ya. Lebih Nah parah. kalau misalkan udah tahu nih Ustadz, waduh aku hari ini marah nih, terus habis itu ya udahlah pahalanya juga udah bocor, udah Oke. deh dibatalin aja sekalian. Nah itu gimana Ustadz? Oke, gini. Terkait dengan yang pembocor tadi itu ada dalilnya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Betapa banyak, kam min so'imin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, so'im, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan hausnya. Artinya apa? Rasul udah ngasih warning, udah ngasih wanti-wanti. Ada loh orang yang secara legal formal, secara fikih itu sah-sah aja puasanya, tapi laisa lahu min siyamihi, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, ilal ju wal atas, kecuali lapar dan haus aja dan sebagainya. Itu dalil bahwa ketika ini pertanggungjawaban saya ketika ditanya, oh ono ae Ustaz, ono Ustaz Dutri mau ngomong pembocor pahala, gak ada di kitab-kitab ya, itu bahasa anunya aja ya, tapi maknanya terkait dengan hadis tadi itu. Nah, terus kemudian nih namanya anak milenial sama Gen Z ya, anak milenial sama Gen Z itu saya hafal. Teman-teman tuh kalau di pesantren itu ada kitab tafsir namanya Jalalain, tafsir Jalalain yang dikatakan oleh dua
imam yang bernama Jalal, Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, Jalalain, 2 orang Jalal. Arek-arek nom-noman ya Allah, gak nyekel kitab tafsir Jalalain, tapi mereka punya tafsir jalan lain. Gitu. Jalan lain ya, nama tafsirnya jalan lain. Yaitu apa? Wis di kandani ngono, rek ojo ngamuan, ojo nganu kok pahalanya bocor dan sebagainya. Dia punya meaning jalan lain. Iya, Loh, betul. kan aku mau wis ngamuk yo. Terus wis bocor pahalane. Padahal kayak itu pahala wis gak usah poso lho. Itu ngono maksudnya. Padahal yang dikehendaki dari nasihat tadi itu adalah latadobnya, jangan marahnya. Iya, Tapi lewat bener. kadung ya Ustaz. Ini kan realitas. Oke. Inilah enaknya Islam. Semuanya solutif dan selalu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sudah terlanjur marah. Jangan batalin puasa, karena membatalin puasa itu kan menggugurkan kewajiban akhirnya kemudian. Menggagalkan kewajiban. Jadi udahlah marahnya dari dosa, menyengaja membocorkan membatalkan kewajiban, double lagi dong dosanya. Jadi jangan pakai tafsir jalan lain dong. Gitu. Jadi oke lah marahnya pembocor pahala, katakanlah begitu tadi. Kemudian jangan kemudian berpikir, oh kalau gitu sekalian batal ya kan gak untuk apa-apa. Loh begini, memang benar katakanlah pembocor puasa tadi nggak dapat pahala apa-apa. Tapi dia tidak berdosa karena status kewajibannya udah gugur, udah Oh, tuntas, gitu. udah verified. Gitu, udah verified gitu. Paling enggak 0 lah, 0. Nah, tapi kalau aduh, aku wis ngamuk mau, katakanlah pahala bocor dan sebagainya. Terus wah tak buku aja wis tak sekalian batal dan sebagainya. Kewajibannya tidak verified. Gitu. Dosanya ada dapat. Kan status wajib itu kan kalau ditinggalkan berdosa dan Iya, sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, begini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian dimanapun berada dan ikutilah. Ikuti itu maksudnya gini. Lek wis kadung berbuat buruk, namanya manusia kan, pasti ada salah, khilaf, emosional, gak sadar, refleks, gak sengaja, ya marah, khilaf dan sebagainya. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Maka yang buruk itu segera ganti dengan yang baik. Misalnya kita lagi marah nih sama siapa? Sama saudara, tek gitu. Terus kemudian setelah beberapa jam jadi sadar, oh iya ya, aku tadi marah-marah gak jelas kepada saudara dan sebagainya. Nah, jangan gengsi, jangan diem, jangan apa, ikuti yang buruk tadi itu, ganti. Bayar yang buruk tadi itu hasanata dengan kebaikan. Datangi saudara itu minta maaf, oh ya mohon maaf ya. Gak usah gengsi, ya minta maaf ya, saya tadi marah dan sebagainya, sambil kasih dia bonus, nanti tak traktir dong buka puasa dan sebagainya. Oke. Buruk us kadung. Nah, tembel atau ikut-ikut itu wajibis itu maksudnya ganti lah kalau dalam bahasa sekarang. Bayar ganti keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha. Maka kebaikan itu akan melunasi, akan membereskan keburukan yang tadi. Oke. Gitu. Jadi kalau udah kadung marah dan sebagainya, saran kami jangan gengsi, jangan ego, dan tidak usah malu dan jangan mager juga. Segera ambil aksi, balas dengan kebaikan-kebaikan. Nomor 1 minta maaf, sadari kesalahan. Nomor 2, ya apalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita share kepada korban kemarahan kita. Bisa ngajak buka ditraktir buka puasa bareng kalau pas ada duit, kalau nggak ada ya paling nggak ayo kita ke masjid cari takjil bareng dan sebagainya Iya. gitu. Ada banyak poin. Oke. Gitu. Kalau itu tadi kan lebih ke internal ya, Ustadz. Tapi kalau yang sekarang ini kita mencoba untuk melihat yang secara eksternalnya, Ustadz. Ini kalau ada orang yang sengaja iseng mau bikin orang lain itu biar marah, Oke. biar puasanya biar bocor gitu. Oke, Nah, oke, itu oke. nah orang yang bikin marah ini gimana Ustadz? Apakah juga dapetin hal yang sama, puasanya juga bocor atau justru mendapatkan tambahan lagi dosanya atau bagaimana Ustadz? Oke, nanti kita akan kupas tuh yang eksternal ya. Yang eksternal, yang pasti yang internal harus ngomong gini dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu Itu dulu. godaan ya, Ustaz. Iya, jadi Iya, sebelum betul. yang eksternal yang internal gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim minal jinnati wan nas gitu. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk dari golongan jin dan manusia dan sebagainya. Jadi itu kalau yang sudut pandang kita, kalau digoda, kalau diganggu, kalau dijailin. Nah, sekarang dari sudut pandang eksternal yang jailin nih, yang menyengaja bikin orang ngamuk, Iya, marah dan marah. sebagainya. Ya, definisi la taghdab itu baik kepada yang diseru maupun kepada yang menyeru gitu. Artinya apa? Ya yang memancing-mancing kemarahan orang, nah, itu juga termasuk kalau dia menahan diri dari memancing, dia dapat pahala. Kalau dia
wah iseng aku jahil aku dan tidak menahan diri dari memancing rasa marah, kemudian muncullah kemarahan, dia juga kena dosanya dan sebagainya. Gitu ya. Padahal nggak ikutan marah, cuma iseng aja, pengen aja ngejahilin biar dia Iya. marah, biar bocor aja. Iya, makanya sekarang gitu. banyak prank ya, banyak bener. prank, banyak ya biasa dunia tipu-tipu lah ya, dunia betul. tipu-tipu dan sebagainya bikin emosi dan sebagainya. Dari sudut pandang internal kita berlatih untuk tetap stabil, nggak emosian, nggak baperan dan sebagainya. Dari sudut pandang eksternal hendaknya itu menahan diri. Kenapa? Karena boleh jadi pemantik itu lebih double hukumannya daripada yang dipantik gitu. Oke, heeh. Nah, Ustadz, ini kan kalau kita juga di dunia digitalisasi, ini kan ada banyak hal ya. Bahkan mungkin ada yang quotes-quotes yang bukan quotes sih Ustadz, tapi justru status orang lain, status WhatsApp atau bahkan Instagram yang ternyata itu ada yang merasa tersentil, Iya. merasa kayak disindir. Iya. Terus pas waktu bulan puasa dia merasa kayak emosi. Oke. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih Ustadz? Kan nggak ada niatan gimana-gimana itu Ustadz. Gitu. Siap. Itulah. Makanya tadi saya tekankan tadi ke internal. Karena begini, teman-teman semuanya. Kita nggak bisa memaksa lisan, tulisan, omongan orang lain kepada kita atau kepada siapapun. Kita nggak bisa. Itu out of control. Itu di luar kendali kita. Omongan orang, status orang, gaya orang, tindakan orang. Benar-benar di luar kekuasaan kita. Out of control. Udahlah. Gak usah sok ingin menguasai tindakan orang. Pokoknya orang harus semuanya menenangkan hatiku. Siapa kamu gitu dan sebagainya. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kontrol, kekuasaan, kasbul ikhtiar, wilayah untuk kita itu punya kekuasaan dan bisa milih terhadap diri kita, hati kita, perasaan kita. Itu. Jadi kita gak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, maka yuk kita aplikasikan kepada pertanyaan ini. Kaidah tadi kita aplikasikan kepada pertanyaan ini. Ada orang, ada tetangga yang bikin story di WhatsApp. Betul. Alhamdulillah lagi panen sih, gitu kan? Kita hadits bin nikmah. Orang tersebut boleh jadi memang benar-benar bersyukur, benar-benar udah mengalami kesulitan yang sebelumnya, paceklik, terus panen, terus dia bersyukur, tahadits bin nikmah dan Istilahnya sekarang tuh kayak sebagainya. apresiasi diri gitu Ustadz. Iya. Tapi kita yang kurang ajar kan, pamer gitu, kok iso? Tersulut sendiri amarahnya ya Ustadz ya. Kok iso? Apa hubungan? Makanya kita gak bisa memaksa orang. Haknya orang-orang, haknya tetangga untuk bersyukur dengan panen, dengan beli TV, dengan beli mobil, beli motor. Itu haknya setiap orang. Kita gak bisa maksa orang kon lek tuku mobil ojo guys status kon dan sebagainya. Presidennya gak bisa maksa orang, gak bisa. Nah, tapi kita bisa mengontrol perasaan kita. Dengan cara apa? Husnudzon. Dengan cara prasangka baik. Oh, Masya Allah, ikut seneng lah. Kenapa? Karena ya udah panen, dapat rezeki dan sebagainya. Oh, berarti tanggaku lagi seneng nih dan sebagainya. Gitu. Baik. Nah, Sobat K, ngomongin soal amarah dan juga emosi, ini kan juga termasuk dalam kesehatan mental sebenarnya ya. Karena memang kalau kita semakin pintar dalam menahan amarah, ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental juga ya Ustadz Mental ya. health. Iya. Nanti di sesi ketiga itu kita akan Betul. bahas, dan ini ilmu daging nih, ilmu daging, benar. ilmu tinggi, ilmu mahal tentang ada perasaan yang irrasional dan ada perasaan yang pasca rasional. Nanti kita akan bahas itu. Tentunya Sobat K di K Radio Jember kamu bisa pantengin di YouTube K Radio Jember, kamu bisa follow, like dan juga subscribe. Dan kamu juga bisa untuk nonton streamingnya di kstripradiojember.com. Tahu nggak sih Sob, di bulan Ramadan ini kita tuh dianjurkan untuk makan lebih sedikit, tidur lebih sedikit, tapi beribadah yang lebih banyak. Nah, makanya jangan lupa buat subscribe dan like video ini biar ibadah kamu lancar terus ya. Kembali lagi dalam dakwah milenial bersama saya Ajeng Fatma dan juga Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Indonesia Sobat K. Tentunya bakalan nemenin kamu selama bulan Ramadan ya. Nah, kali ini Ustadz kita bakalan lanjut ngomongin soal menjaga amarah dan juga emosi di bulan Ramadan. Nah, kalau ngomongin soal amarah dan juga emosi, ini memang ada kaitannya terkait dengan kesehatan mental ya. Iya. Ustadz, makin kita bisa untuk mengendalikan amarah, ini juga makin menyehatkan mental kita. Nah, ini Betul. mungkin boleh dijelaskan Ustadz kaitannya terkait dengan hal tersebut Ustadz. Oke. Makanya kemudian di dalam Al-Quran kita diajarin satu doa yang muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan
kolbu, kulub, jamak dari kata kolbun. Maksudnya kalau kita di terjemahan kasarnya hati gitu ya, hati. Padahal sebenarnya bukan cuma hati, tapi akal dan hati. Sesuatu yang membolak-balikkan. Kadang like, kadang dislike, kadang pro, kadang kontra, kadang love, kadang hate dan sebagainya. Yang bolak-balik dan sebagainya. Nah, wahai Allah yang bolak-balikkan, teguhkanlah sesuatu yang terbolak-balik itu ya hati lah kalau dalam terjemahan kasarnya. Teguhkanlah hatiku di jalan agamamu dan sebagainya. Karena emang kalau kita amati, kita harus mengakui bahwasanya perasaan itu, emosi itu sifatnya labil banget. Banget. Iya bener sih ya Ustadz ya. Iya. Sekarang emosi, Iya. besok ya udah, Ya udahan ya. gitu. Baik ada sebab maupun nggak ada sebab dan sebagainya. benar. Maka kaidah yang pertama adalah tafakkaru. Pikirkan dulu, ya pikirkan, renungkan, olah dulu. Emosi itu gejolak awal semua manusia pasti punya. Hatta bahkan manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Tapi kemampuan mengelolanya dengan akal sadar, dengan rasional yang jernih. Nah, itu akan menunjukkan kualitas seseorang. Orang yang ketika disenggol dikit emosi ya, dan gak ada saringannya, meledak langsung. Oh, berarti ya kalau dalam bahasa yang sempat viral beberapa tahun yang lalu itu sumbu pendek gitu. Oh, sumbunya pendek itu cuma titik meledak. Tapi ada orang yang justru meder. Nyala, marah gitu. Tapi dia tahan itu kemarahan, dia olah. Sebentar. Ini aku disakiti, aku disalahi di bidang ini. Set. Kalau aku balasnya di sini, dampaknya akan gini. Ya, tentu analisa itu tidak harus bersifat bagus seperti itu, tapi refleks menunjukkan kebijaksanaan aja gitu. Gitu. Tapi ada diolah, dipikirkan dulu dampaknya apa. Terus juga nanti kemudaratan apa yang akan didapat kalau marah meledak, kemaslahatan apa yang akan terbuang sia-sia yang nggak didapat kalau marah dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan kualitas seseorang. Gitu. Makanya kemudian perasaan itu yang tadi saya sampaikan bagi dua, ada perasaan irasional, perasaan yang nggak rasional, itu perasaan yang nggak diolah dengan analisis strategis gitu, nggak dipikirkan dampak-dampaknya. Pokok asal meledak aja wis. Pokoknya aku gak seneng, ya udah aku bilang aja gak seneng gitu. Pokoknya aku benci, ya udah aku bilang aja benci. Dia gak mikir dampak dari omongan kebenciannya. Itu akan bikin yang lain suuzon, yang lain marah, yang lain chaos atau apa, gak peduli. Atau perasaan yang pasca rasional, yakni satu dentuman perasaan, satu dentuman emosi, tapi diredam dulu, kemudian dipikir. Berpikir apa? Berpikir dampak. Al-arifu, orang yang arif, yakni orang yang mengetahui makosid, orang-orang yang memahami dampak-dampak. Makanya disebutkan orang itu arif dan bijaksana. Maknanya apa? Yakni mereka yang paham dampak gitu. Oh, ini lah, ini salah. Ini nggak bener ini. Ini harus kasih pelajaran ini dan sebagainya. Awas kan ya. Tapi apa namanya? Itulah marahnya orang Jawa ya, marahnya orang Jawa gitu. Orang Jawa nggih delok engko ya. Tapi merongkol di dalam Ustaz gitu. Karena saya juga orang Jawa dan sebagainya. Jadi kalau marah itu tahan, redam, lalu kemudian makanya kata-kata Cak Nun, orang Jawa itu penghuni surga yang ada di dunia. Waduh. Di dunia aja berarti ya. Tapi dendamnya di balik layar. Nanti dendamnya di balik layar. Nah, maknanya apa? Difikirkan dulu dampak-dampaknya, resikonya, dan sebagainya. Nah, kalaupun itu harus dilampiaskan, orang yang bijak, orang yang arif, orang yang mengetahui, mengenali, yang paham, yang bijak, itu akan membalasnya dengan cara-cara yang elegan, yang dapat memperbaiki keadaan, bukan malah bikin runyam. Contoh nih, dia disakiti atau dia dilecehkan atau dia gak direspek lah, bikin marah gitu, gitu. Ini kalau aku membalasnya sekarang dengan cara yang konvensional sih, cara marah konvensional seperti teriak, menghardik dan sebagainya. Kayak elegan ini dia nggak tobat, terus kemudian imageku juga jelek dan sebagainya. Oke, tahan dulu. Balas dengan apa? Dengan senyum. Ahlan sahlan. Oh, nanti forum berikutnya tak balas. Apa? Dia yang marahin aku itu tak kasih panggung sama aku. Tak kasih respect sama aku dan sebagainya. Sehingga apa? Orang-orang, wah itu loh orang ya, kemarin udah dikata-katain, udah disakitin, kok dia malah baik-baik sih kepada nganu. Image-nya positif, orang tersebut kemarahannya mereda, jadi positif kepada kita. Itu contoh perasaan yang pasca rasional, perasaan yang dikendalikan, yang difikirkan matang-matang, difikirkan dampak-dampaknya dan mensolusi. Itu kemarahan yang mensolusi, gitu.
Oke, ternyata sebenarnya marah itu juga bagian dari kesehatan mental juga ya Ustadz ya. Betul. Heeh. Nah, kali ini Ustadz dalam hal apa sih sebenarnya manusia itu boleh untuk mengekspresikan amarahnya? Oke. Nah, ini juga sempat kepikiran tadi Ustadz, boleh nggak sih kalau misalkan kita marah gitu, tapi kita tahan dulu nih ya, seperti yang udah dijelasin sama Ustadz, Iya. tapi nanti pas nyampe rumah itu ngomel-ngomel dan juga dilampiasin ke keluarga mungkin, bisa Iya. curhat, tapi mungkin lebih ke negatif ya Ustadz, Iya, kayak iya. dilampiasin gitu. Iya, Itu oke. boleh nggak sih Ustadz? Oke, energi negatif ditabung dulu, Iya. ya disimpan. Loh, buahnya kok nang dulur-dulur, buahnya kok kepada Ke saudara, keluarganya. keluarga. Tapi konteksnya mungkin ada keluarga yang memahami itu Iya. dan oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin ada yang Iya. kayak gitu. Itu tapi Ya, sebenarnya pengertian hukumnya gimana? alhamdulillah. Oh, Kalau gitu. pengertian, kalau nggak pengertian ya keluarganya, aku nggak salah apa-apa, malah marah itu dan sebagainya. Maka gini, yang pertama kita paham tadi ya, kemarahan itu adalah gejolak, dentuman, kayak seketika gitu, emosi dan sebagainya. Nah, itu tinggal tergantung kapasitas keluasan hati kita. Kalau semakin luas, ya maka tabungan kita mampu menahannya itu semakin banyak dan sebagainya. Tapi kalau sempit, oke lah tahan dulu. Nah, kalau butuh pelampiasan, pelampiaskan atau curhatkan paling enggak. Curhatkan kepada orang-orang yang tepat. Kayak tadi contoh misalkan keluarga. Kalau keluarganya sudah memahami karakter, memahami tipe orang kan orang kadang tipe beda-beda ya. Iya, betul. Tipe beda. Sama, saya pun juga sama. Saya termasuk orang yang karena saya adalah Jawa ya, saya orang Jawa, keturunan Jawa dan DNA gen Jawa banget lah. Jadi saya gak bisa ketika bahkan dipukul pun ya terus gitu. Saya mikir gak boleh dulu. seperti itu ya, Iya, gak boleh benar. seperti itu. Meskipun pingin, siapa yang gak marah? Pingin, tapi gak boleh seperti itu. Tapi mikir, oh gak gini caranya, nanti ada cara sebagainya. Nah, saya tabung dulu. Tapi nanti ada saat-saat yang secara sadar akan saya keluarkan semua itu emosi dan sebagainya. Saat apa? Saat orasi. Kalau saya pribadi, saat orasi, maka ada tema-tema apa tentang keumatan, kerakyatan, keislaman dan sebagainya. Kan ada orasi itu. Orasi emang harus teriak. Iya, Kalau orasi ahlan wa sahlan gitu itu bukan orasi, itu mantenan namanya. Kondangan mantenan. Nah, kalau orasi, waduh, itu di situ saya puas banget. Semua energi negatif yang saya tabung selama ini keluar des gitu. Contoh, kalau saya saat orasi. Ada juga yang tadi contoh yang disampaikan Mbak Ajeng, ketika pulang ke rumahnya sampai keluarga, asalkan keluarganya memahami aja dan saling pengertian, gitu. Ya mungkin bisa sampai ke nanti kalau aku marah-marah atau kalau aku ini tolong dipahami ya, gitu. Mungkin bawaan dari kantor atau bawaan dari kampus pulang ke rumah dan sebagainya. Pokok saling pengertian aman. Nah, yang bahaya itu kan kalau tidak dikomunikasikan dulu, tidak ada rasa pengertian. Nah, ini yang pihak keluarga yang salah paham dulu. Ini Iya, kok anakku udah betul. ngamuan dan sebagainya. Menimbulkan masalah baru juga ya Ustadz Menimbulkan ya. masalah baru. Oke. Jadi tabung dulu energi negatifnya. Kalaupun itu harus dikeluarin, keluarkan pada saat-saat dan momentum yang tepat. Gitu, yang tepat. Oke, gitu ya Sobat Ki. Tapi yang terakhir nih Ustadz, boleh dong dikasih tahu di spill-spill. Sebenarnya marah yang kayak gimana sih yang tidak masuk dalam kategori dosa atau bahkan menuju ke hal-hal yang negatif? Oke, jadi marah yang positif nih. Marah yang positif Iya, berarti. jadinya, Oke. betul. Yaitu marah yang diteladankan oleh manusia paling positif di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Marahnya Nabi. Cuman sayangnya kita itu kalau orang kita ya orang Indonesia kalau ngaji Sirah Nabawiyah bahasnya itu parsial, separuh-separuh. Jadi yang kita bahas hanya Nabi Muhammad sabar. Itu iya kita akui dan kita tahu itu. Betul. Tapi kemarahan Nabi nggak dibahas sehingga kita sering salah termin. Yang harusnya nggak marahan, yang harusnya marah sabaran malah. Nah, ini, makanya kita kupas. Satu, kalau terkait dengan hal-hal yang prinsipil. Nah, sebagai seorang muslim misalkan contoh akidah, terkait dengan akidah gitu. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang esensial dalam Islam. Misal contoh nih ada ajaran-ajaran Islam yang diolok-olok atau dilecehkan dan sebagainya. Nah, ekspresi kemarahan kita adalah juga ekspresi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu positif. Pokok patokan positifnya itu af'alun Nabi alaihi salatu wasallam, perbuatannya Nabi Muhammad. Karena beliau adalah uswatun hasanah. Contohnya dalam hal itu, kalau agama diolok-olok dan sebagainya. Itu pun kemarahannya juga diukur. Ini sampai di mana taraf kemarahan yang
yang edukatif nih, si kemarahan yang edukatif ya, kemarahan yang edukatif yang bisa aku keluarkan dan sebagainya. Kalau perlu kenceng, kencengin. Kalau perlu setengah kenceng, ya kasih kadar setengah aja. Kalau perlu teriak, teriak aja dan sebagainya. Itu sebagaimana contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh waktu yang tadi saya spill di awal tadi, yang waktu beliau marah ketika ada sebuah kabilah minta ustadz, dikirim ustadz dibunuh di tengah jalan, itu beliau angkat tangan sampai doa gitu saat kunut tuh tinggi sekali. Dengan Saking nada marahnya teriak, ya? iya, dan bahkan Oke. wajah beliau memerah saking marahnya. Saking marahnya. Dan sebagainya. Itu contoh. Berarti kemarahan dalam hal agama, maksudnya agama yang diganggu, yang disakiti, yang dilukai, dipermainkan, dan sebagainya. Itu adalah kemarahan yang bagus sebagaimana kemarahannya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, hak-hak asasi baik individu sendiri, individu kita sendiri ataupun individu teman kita atau orang yang lain. Itu kita punya hak marah. Oke. Kenapa? Karena hak asasi sudah. Gitu. Misal nih, kita punya hak hidup. Loh tiba-tiba ada yang mau merenggut hidup kita. Yo jangan diem, bela diri. Makanya ada pasal dalam hukum pun, hukum kita juga mengakui kalau dalam konteks pembelaan diri itu apa dalam bahasa fikih itu dimakfu lah istilahnya ya, dimaafkan, dimaklumi dan sebagainya. Begal gitu. Kita punya barang sepeda, dibegal tengah jalan. Ya kita sikat lah dan sebagainya, Iya, kita betul. sikat lah. Itu kemarahan yang tidak dosa gitu. Oke. Kemarahan dalam konteks membela hak-hak asasi yang melekat dalam diri kita ataupun teman kita, entah itu teman, entah itu orang lain dan sebagainya, ikut menyuarakan hak asasi gitu misalkan. Nah, yang ketiga kemarahan yang edukatif tadi itu bukan kemarahan yang dosa. Misal contoh nih orang tua ngajarin anaknya sholat le gitu, duh kok malah bayuan, sholat malah temennya ayo bayuan dulu azan le gitu, malah bayuan duel ya, duel betul. game mabar, main bareng FF nge-game terus dan sebagainya. Nah, maka bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ketika dia sampai usia 10 tahun, orang tua punya hak memukul si anak. Itu bagian dari kemarahan, tapi yang edukatif gitu. Agar si anak paham, oh iya ya, kenapa kok orang tuaku sampai segitunya gitu. Oh ternyata bahwa yang diseru atau diajak oleh orang tuaku yakni sholat itu lebih utama daripada yang sedang aku garap, yaitu sedang nge-game. Sholat lebih utama daripada game. Itu hikmah yang akan terpantik, akan ceket, akan terbersit di tengah anak-anak kita. Kalau kita marahin kalau dia nggak sholat, kalau dia berbuat nakal, berbuat berbahaya dan sebagainya. Ini kemarahan yang edukatif, itu bukan satu hal yang dosa. Oke, ternyata banyak banget loh Sobat Ki hal-hal yang perlu kita highlight ya terkait dengan menahan amarah atau bahkan emosi Sobat Ki, apalagi di bulan Ramadan. Ustadz Hutri boleh dong dikasih closing statement pada tema hari ini Ustadz? Baik, teman-teman Sobat Ki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung nih kita ada di bulan Ramadan 1445 Hijriah, mumpung kita hidup di satu bulan yang di dalamnya setan-setan sedang dibelenggu, yang mana kemarahan tadi itu kan adalah dari setan. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk lebih pandai, lebih bijak, lebih arif di dalam mengendalikan kemarahan kita. Oke lah, sebelum ini kita mungkin emosian, marahan dan sebagainya. Tapi ini kesempatan terbuka nih. Ini peluang, ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih, wes iki, saiki setannya wes tak kerangkeng nih. Setannya udah tak penjara ini. Lu kok sih ngamuan? Kok sih ngamuan? Berarti dari siapa ini ngamuannya ini? Dan sebagainya. Itu introspeksi buat kita semua. Mumpung di bulan Ramadan, mumpung lagi puasa, yuk semakin matang, semakin dewasa mengendalikan emosi. Begitu. Nah Sobat Ki banyak banget ternyata ya manfaatnya dalam kita menahan amarah dan juga emosi. Bahkan juga ada kaitannya terkait dengan menjaga kesehatan mental loh Sobat Ki. Mudah-mudahan tema pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya Sobat jangan lupa untuk terus pantengin di Ki Radio Jember dakwah milenial bersama Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Indonesia. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. untuk informasinya dan juga sharing-sharing pada hari ini. Dan juga saya Ajeng Fatma, terima kasih dan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.